Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil, konten dimana gue mencari detail visual, detail cerita, dan juga referensi di dalam suatu anime. Karena tanpa kalian sadari, keberadaan detail kecil dapat ngebuat kita semakin mengapresiasi suatu anime. Nah, gue baru aja nih maraton anime Mushoku Tensei Part 2 beberapa kali dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. Kalau kalian pengen nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal di channel YouTube Muse Indonesia. So langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, mari kita mulai dari sesuatu yang gak terlalu penting. Di awal episode 1, kita diberitahu kalau ternyata nama asli Rudeus sama sekali tidak diketahui orang-orang dan dia lebih dikenal sebagai Canal Master dari Dead End. Padahal Eris dan Ruijerd sama-sama menggunakan nama aslinya. Karena hal ini, Roxy sama sekali tidak menyadari kalau Rudeus adalah anggota dari party Dead End sampai akhirnya dia diberitahu langsung oleh orang tuanya. Selain itu, informasi ini bisa dihubungkan dengan perkataan Paul di episode 5 yang ngomong kalau Rudeus sama sekali tidak memikirkan kemungkinan kalau saja desa Buena juga menjadi bagian dari korban bencana teleportasi. Nah, kesimpulan dari kedua detail ini adalah Rudeus terlalu berfokus ke Eris dan Ruijerd sampai-sampai dia nggak mikirin tentang kondisinya sendiri. Dia nggak mikir kalau akan ada orang yang mencarinya sampai di benua iblis, makanya dia sama sekali nggak kepikiran untuk menyebarkan namanya. Dan dia juga nggak kepikiran kalau desa Buena akan menjadi korban dari bencana teleportasi. Detail kedua, masih di episode 1. Setelah mendapatkan petunjuk dari Hitogami, Rudeus pun pergi menjelajahi kota dan berhasil bertemu dengan Kirishika. Nah, setelah dibantu, Kirishika sempat menggunakan mata sihirnya dan dia ngomong kalau Rudeus terlihat menjijikan sambil menyilangkan jari tengah dan jari telunjuknya. Nah, bentuk jari ini disebut sebagai cross finger atau jari bersilang, di mana gestur jari ini adalah simbol ketika seseorang berharap akan keberuntungan. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau Kirishika menganggap pertemuannya dengan Rudeus adalah sesuatu yang buruk karena Rudeus tampak menjijikan. Makanya Kirishika ngebuat gestur tangan itu agar dia merasa lebih beruntung. Oh iya, satu lagi, mata sihir yang Kirishika gunakan untuk melihat Rudeus adalah mata yang sama dengan yang Giselle gunakan di part 1 episode 8 ketika dia melihat ke arah langit. Di episode itu, Giselle ngomong kalau dia melihat mana yang luar biasa dari tempat tersebut. Ini berarti mata hijau itu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat kapasitas mana orang lain. Jadi, kemungkinan alasan kenapa Kirishika ngomong kalau Rudeus tampak menjijikan karena dia baru saja melihat manusia yang mempunyai kapasitas mana sangat besar. Atau mungkin jenis mana Rudeus memang terlihat menjijikan di matanya Kirishika. Detail ketiga, di episode 1 part 2, kita diperlihatkan rambut Ruijerd yang masih botak. Tapi ketika masuk ke episode 2, kita sempat diperlihatkan rambut Ruijerd yang sudah tumbuh dan beberapa saat kemudian rambut Ruijerd jadi botak lagi. Nah, detail ini mau ngasih tahu kita kalau perjalanan mereka selama berada di atas kapal bisa dibilang cukup lama, sampai cukup untuk ngebuat rambutnya Ruijerd tumbuh lagi. Tapi karena Ruijerd disekap selama berada di atas kapal, jadinya dia tidak memiliki kesempatan untuk mencukur rambutnya. Makanya setelah berhasil lepas, Ruijerd pun tidak lupa untuk mencukur habis rambutnya lagi. Detail keempat, di sepanjang episode 3, kita berkali-kali diperlihatkan Rudeus yang disiram dengan air kotor. Nah, alasan kenapa Rudeus disiram dengan air kotor kemungkinan karena air bersih sepertinya langka di tempat itu dan sungainya dipenuhi dengan air yang berlumpur. Makanya air yang disiram ke Rudeus terlihat kotor. Detail kelima, di awal episode 4 kita diperlihatkan desa Dorudia yang terendam air karena hujan deras. Nah, scene ini ngejelasin alasan kenapa mereka ngebangun rumah di pohon yang tinggi karena mereka menghindari banjir ketika musim hujan. Oh ya, ngomong-ngomong, gue penasaran nih, kenapa obor di desa ini bisa tetap menyala padahal di luar lagi hujan? Nah, yang tahu penjelasannya, coba komen di bawah. Satu lagi detail di episode 4, di scene ini kita diperlihatkan salah satu warga desa yang sedang mengecek gubuk. Nah, coba kalian perhatikan pohon yang ada di dekat orang itu. Di sini terlihat kalau warna pohon itu tampak berbeda antara yang bagian atas dan bawah. Ini adalah pertanda kalau sebelumnya banjir di hutan itu sangat tinggi sampai sempat mencapai titik ini, dan sekarang sudah mulai surut. Makanya kita diperlihatkan orang ini yang lagi ngecek gubuk untuk memeriksa apakah gubuknya baik-baik saja setelah terendam banjir yang setinggi itu. Nah, kalau kalian penasaran setinggi apa banjirnya, bekas banjir itu bisa kalian lihat di scene ini. Detail ke-6, masih di episode 4, kita sempat diperlihatkan Gis dan Galius yang dikurung sambil diawasi penduduk desa. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini Gis sepertinya masih boleh bergerak bebas meskipun dikurung. Berbeda dengan Galius yang harus diikat dengan batu besar agar dia tidak bisa bergerak. Detail ke-7, di episode 5, setelah sampai di benua manusia, Rudeus baru kepikiran untuk nulis surat buat keluarganya. Kemungkinan alasan kenapa dia baru kepikiran untuk nulis surat sekarang karena Rudeus tahu kalau suratnya nggak mungkin bisa kekirim dari benua iblis ke benua manusia. Detail ke-8, di saat Rudeus memukul Paul, di sini dia ngomong kalau Paul tidak pernah melihatnya dengan mata seperti itu.
Nah, secara spesifik, Rudeus ngomongin soal mata. Makanya di episode 6, ketika Rudeus bertemu dengan Paul untuk kedua kalinya, Rudeus sempat gak berani untuk ngelihat matanya Paul. Detail ke-9, setelah balik dari pertemuan pertamanya dengan Paul, kita diperlihatkan Rudeus yang terbaring di atas kasur dengan sebuah kertas di lantai. Nah, kertas itu sepertinya adalah surat yang sebelumnya ingin Rudeus tulis untuk Paul. Detail ke-10, di episode 6, akhirnya setelah sekian lama, kita mendapatkan penjelasan secara lisan mengenai kondisi di benua iblis. Nah, di sini Giz ngejelasin kalau seseorang harus membunuh monster untuk bisa mendapatkan kayu bakar. Sehingga ini bisa menjelaskan alasan kenapa kayu bakar yang Ruijerd gunakan di part 1 episode 9 terlihat seperti tangan. Karena ternyata kayu itu adalah bagian dari tubuh monster. Detail ke-11, ketika Roxy pulang ke desanya di episode 7, kita diperlihatkan perempuan yang sedang menggendong bayi. Nah, perempuan itu sebelumnya diperlihatkan hamil di part 1 episode 9 ketika Rudeus datang ke desa ini. Berhubung sudah 1,5 tahun berlalu semenjak kedatangan Rudeus, maka sangat masuk akal kalau perempuan itu sekarang sudah melahirkan. Detail ke-12, di episode 8, ketika Rudeus pertama kali datang ke Shironen Kingdom, mereka disambut dengan 2 patung raksasa yang berada di depan pintu gerbang kerajaan. Patung itu kemungkinan terinspirasi dari patung Dwarapala yang adalah patung berbentuk manusia atau monster. Patung ini disebut sebagai patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha. Detail ke-13, di akhir episode 9, kita diperlihatkan Rudeus yang berpisah dengan Aisyah dan Lilia. Nah, meskipun tidak diperlihatkan secara langsung, sebenarnya ada 3 orang di dalam kereta itu, yaitu Lilia, Aisyah, dan si kesatria perempuan. Detail ini ngasih tahu kita kalau kerajaan Shirone mengutus beberapa kesatria untuk mengawal kepergian mereka. Detail ke-14, kita masuk ke episode 10, yaitu episode kemunculan Orsted. Di sini, gue akan mencoba menjelaskan beberapa scene yang mungkin tidak kalian pahami kalau kalian hanya nonton anime. Di Mushoku Tensei, seorang penyihir membutuhkan paru-paru untuk bisa melafalkan mantra. Kalau saja paru-parunya rusak, maka otomatis si penyihir itu tidak mungkin bisa menggunakan sihir lagi. Ini artinya paru-paru adalah kelemahan terbesar bagi seorang penyihir. Makanya target pertama yang Orsted serang adalah paru-parunya Rudeus. Tapi Rudeus tetap bisa menggunakan sihir karena dia mampu menggunakan mantra tanpa suara. Nah, masalahnya syarat agar Rudeus bisa menggunakan mantra tanpa suara adalah Rudeus harus bisa memahami cara kerja sihir itu. Tapi sialnya, Rudeus nggak begitu paham cara kerja sihir penyembuhan, makanya dia nggak bisa menggunakan mantra tanpa suara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Rudeus sebenarnya bisa menggunakan sihir penyembuhan, tapi sihir itu harus dia gunakan sambil mengucapkan mantra. Berhubung saat ini paru-parunya rusak, otomatis Rudeus nggak bisa mengucapkan mantra apapun. Nah, karena paru-parunya Rudeus rusak, dia bukan hanya nggak bisa gunain sihir dengan mantra, tapi dia juga kesulitan untuk bernafas. Makanya di scene ini kita diperlihatkan Rudeus yang menggunakan sihir angin dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Hal ini dia lakukan untuk memompa paksa paru-parunya agar dia bisa sedikit bernafas. Masih di episode yang sama, setelah berhasil selamat dari serangan Orsted, Rudeus pun terbangun dan tidak lama kemudian dia memuntahkan darah. Nah, kemungkinan alasan kenapa Rudeus muntah darah karena meskipun dia sudah disembuhkan dengan sihir penyembuhan, tapi tetap saja masih ada darah yang tertinggal di dalam paru-parunya. Makanya setelah sadar, tubuh Rudeus secara otomatis mencoba memuntahkan darah itu. Satu lagi, buat kalian yang mikir nih, kenapa sih Rudeus nggak bisa berhenti bacot waktu ketemu Orsted? Apa susahnya dia diam dan nggak ngomong apa-apa? Nah, kalau kalian kepikiran seperti ini, artinya kalian lupa kalau di part 1 episode 9, Rudeus sempat takut ketika pertama kali bertemu Ruijerd, tapi pada akhirnya dia pun memberanikan diri untuk ngomong. Jadi bisa dibilang, bacot adalah salah satu kebiasaannya Rudeus. Detail ke-15, sebelum berpisah di episode 11, Ruijerd meminta izin kepada Eris dan Rudeus agar mereka mau diperlakukan sebagai anak kecil. Nah, kalau kalian notice, ketika kepala mereka dielus, di sini bisa kita lihat kalau ada bekas tambalan di jubahnya Rudeus yang sebelumnya bolong akibat serangan Orsted. Detail ke-16, di akhir episode 11, Eris meninggalkan sebuah surat untuk Rudeus yang berisi pesan perpisahan. Nah, coba bandingkan tulisannya Eris dengan tulisan di gambar ini. Dari 2 gambar ini bisa kita ambil kesimpulan kalau tulisannya Eris jelek. Buat yang lupa, alasan kenapa tulisannya Eris jelek ini karena di part 1, Eris baru saja belajar caranya menulis, tapi dia malah menjadi korban dari bencana teleportasi. Berhubung sepanjang part 2 mereka fokus agar bisa pulang, jadinya Eris nggak punya kesempatan untuk belajar menulis lagi. Detail ke-17, tenang, ini bukan spoiler. Di akhir episode 12, kita diperlihatkan elf berambut perak yang menggunakan kacamata. Nah, karakter ini sebelumnya juga sempat muncul di part 2 episode 3 ketika kakeknya Eris dieksekusi. Nah, buat yang penasaran, fokus di season 2 nanti akan menceritakan tentang identitas karakter ini dan juga akan bercerita tentang Rudeus yang mencari ibunya. Dan detail terakhir, ketika Rudeus memutuskan untuk mencari Zenith, awalnya Rudeus ngomong Bokuwo, tapi setelah itu diganti menjadi Orewa Zenitsu Saga Sanaito.
ゼニスを探さないと。 Nah, terlepas dari tingkat kesopanan, kata boku biasanya digunakan oleh anak kecil, sedangkan kata ore biasanya digunakan oleh orang dewasa. Jadi dari kalimat ini bisa diambil kesimpulan kalau Rudeus tidak lagi ingin bertingkah seperti anak kecil dan memutuskan untuk menjadi dewasa. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Mushoku Tensei Part 2 beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama, El Nino Savelli, Our Lord Nigredo Fan, sang loyalis Ferry J, si spammer halal Jack Selaksa 99, si sopan Irfan MZ Muhammad, si biru Balpat Hal, dan si pendatang baru Joseph Rafael Andre. Yo, waktunya Saweria ada dari Ragna. Sensei, di Overlord Season 2, Frostpan Ainz itu milik Zaryusu kah? Modifikasinya kuat banget sampai bisa ngilangin mantel api Demiurge. Kalau nggak salah, Frostpan yang Ainz pakai di Season 2 itu bukan punyanya Zaryusu, tapi itu adalah item original yang Ainz buat dengan mereplika Frostpan-nya Zaryusu. Tapi meskipun itu item replika, tapi ternyata efek senjatanya lebih kuat daripada yang aslinya, jadi wajar aja kalau efeknya bisa sekuat itu. Oke, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.